Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 6 Mei 2022. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni Mazmur yang ke-107. Kiranya firman Tuhan yang kita baca sungguh memberkati kita sekalian. Sebelum kita merenungkan bagian dari pasal ini, khususnya ayat 1 sampai yang ke-9, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga yang kami puja sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami sampai pada hari ini. Kami mau terus memperdengarkan hati dan pikiran kami kebenaran firman Tuhan. Kau yang mampukan kami untuk dapat memahaminya, Kau juga menolong kami untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan, tak kalah firman Tuhan yang kami baca renungkan, kami dapat terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah ayat yang ke-1 sampai yang ke-9 dari keseluruhan yakni 43 ayat. Di dalam ayat 1 sampai ke-9 kita belajar bagaimana pemazmur mengajarkan kepada kita untuk bersyukur kepada Tuhan dengan alasan sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di awal langsung dikatakan demikian. Pemazmur memulai mazmurnya dengan mengajak umat Israel bersyukur kepada Tuhan Allah. Dan rasa syukur itu dikumandangkan bukan tanpa alasan. Alasannya adalah sebab Tuhan itu baik. Kebaikan itu ditegaskan dengan pernyataan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berhenti. Israel sebagai bangsa sekali lagi mengalami penebusan dari Tuhan. Umat Israel telah dikumpulkan Tuhan dari negeri-negeri di mana mereka telah dibuang. Pengalaman hidup bangsa Israel yang dibuang tentulah amat menyesakkan. Bagaimanapun umat Israel tidak bisa mengembangkan identitas, baik itu keagamaan mereka, identitas budaya mereka dan politik tidak bisa dikembangkan karena mereka sebagai bangsa yang dijajah. Mereka tidak dengan leluasa mengembangkan itu. Mereka adalah bangsa budak yang bisa diperlakukan apa saja oleh tuannya dan berada di luar perlindungan hukum. Sehingga kepulangan umat Israel kembali ke negerinya sendiri di luar nalar manusia karena karya Tuhan yang luar biasa bagi umatnya. Pada kemerdekaan pertama, kemerdekaan dari belenggu penjajahan tanah Mesir, umat Israel dipimpin oleh Musa. Pada kemerdekaan yang kedua, Allah menggunakan Kores, yakni raja negeri Persia,
untuk mengizinkan umat Allah pulang ke negerinya sendiri. Mereka pulang bukan karena dekret pemimpin, bukan dari kalangan sendiri. Dan kemerdekaan kedua ini memperlihatkan dengan jelas bahwa Tuhan Allah tidak melupakan umatnya. Meski Israel berkali-kali melawan titahnya, namun kita perhatikan di dalam Alkitab juga dalam teks ini kita belajar bahwa kasih setia Tuhan tetap. Kelihatannya pemazmur sengaja mengingatkan umat Israel akan pengembaraan nenek moyang mereka di padang belantara menuju tanah perjanjian. Di tengah kelaparan, di tengah kehausan, juga kecemasan, Tuhan senantiasa mencukupkan kebutuhan mereka dan menuntun sampai ke tanah perjanjian. Dalam kemerdekaan yang kedua pun sebenarnya juga merupakan pengulangan kisah tersebut. Umat Israel juga harus melalui padang belantara untuk sampai ke tanah leluhur mereka. Penyertaan Tuhan tetap. Ia tidak berubah. Kasih setianya terus dinyatakan bagi setiap umatnya. Dan tidak bergantung pada sifat manusia, termasuk juga umatnya yang seringkali melawan titahnya dan tidak setia pada perjanjiannya. Namun kita belajar dari tulisan firman Tuhan ini bahwa Tuhan tetap tidak berubah, kasih setianya sampai selama-lamanya. Pemazmur mengajak umat Israel untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan yang tiada hentinya. Kasih setia Tuhan tidak bergantung pada sifat manusia, termasuk juga ketidaktaatan umatnya yang kita pelajari pada hari ini. Tetapi semuanya ini tidak membuat kita untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka melawan titah Tuhan, sementara kasih setia Tuhan tetap. Justru ketika kita melihat apa yang dilakukan Tuhan terhadap umat Allah, yakni bangsa Israel, walaupun mereka telah melawan titah Allah, kasih setianya tidak berubah. Seharusnya ini semua mendorong kita sebagai umat Allah yang telah dipilih olehnya. Kasih setia Tuhan menjadikan hidup kita semakin taat, semakin mengasihi Dia dengan cara melakukan apa yang diperintahkannya dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melakukannya dengan sukacita, karena kita sudah mengalami kasih setia Tuhan yang tetap itu, maka kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan kuasa yang dari Tuhan diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan titahnya dengan baik. Bahkan mujizat-mujizatnya boleh terjadi dalam setiap kehidupan umatnya yang merespon kasih setia Tuhan dengan melaksanakan titahnya dengan baik, dengan setia beribadah dan melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Tuhan melihat, Tuhan menyertai, Dia memberkati, bahkan mendatangkan mujizat-mujizatnya bagi setiap orang yang merespon kasih setia Tuhan dengan melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati kami dengan firman Tuhan. Telah nyata kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Walaupun kadang-kadang umat Tuhan memberontak, melawan terhadap titah Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan tetap nyata. Dan biarlah semuanya ini, bahkan pengalaman bangsa Israel, menjadikan kami sebagai umat Allah yang baru, untuk senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu. Dan kami tahu Tuhan bahwa kasih setia Tuhan yang nyata dan terus kami alami, sungguh-sungguh menjadikan kami sebagai umat Allah untuk juga setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dengan setia sampai garis akhir, di mana Tuhan percayakan kehidupan kepada kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.